Barang ini setiap malam Jumat kau harus memainkan. Boleh kamu gak sentuh perempuan itu, tapi ingat 3 hari jangan kamu membantu. Hatiku yang tanggung sendiri. Kurang ajar kamu. Oh dia nggak komen. Wih, cuma pilih pas. Tapi jangan lupa lo ya. Film Coneng ini sebenarnya saya pengen memberi pesan moral aja sih kepada penonton. Jadi jangan salah menggunakan adat budaya kita. Alur ceritanya pengennya saya di dalam film itu saya selipkan juga adat istiadat Belenggang. Adat istiadat Belenggang yang selama ini ya mungkin hampir tabu, hampir hilang di kalangan masyarakat, khususnya di daerah kita lah. Hanya beberapa yang tahu. Nah, walaupun judulnya Coneng, ya sekilas orang mikirnya mungkin yaitu film guna-guna, film mistik. Nah, saya pengennya itu dari judul Coneng, saya itu pengen kasih pesan moral untuk orang ya, untuk penonton biar lebih memahami lah, pahami dulu sesuatu sebelum kita menggunakannya. Dan jangan ngambil jalan pintas. Ketika kita menginginkan sesuatu, tidak ada jalan pintas. Seperti kita ke dukun, itu namanya jalan pintas. Dalam waktu 3 hari, 1 minggu kita bisa mendapatkan perempuan. Ibaratnya kalau dari dalam film ini, dalam alur film ini. Nah, sama halnya dengan kita menggarap film. Tidak ada jalan pintas. Kita harus step by step. Nah, mungkin pesan moral yang ingin saya jelaskan, mungkin saya kasih dalam film ini, ya mungkin segitu aja sih. Mungkin flashback di tahun 2020, itu di karya saya yang Pantong Pan kedua, seri keduanya. Di situ saya pengen menceritakan lah, mungkin tentang keberagaman warga kita, kearifan lokal kita, khususnya di Kabupaten Bengkayang. Nah, di situ makna Pantong Pan itu artinya keturunan kawin silang. Mau dia itu keturunan dari Chinese dengan Melayu ataupun Chinese dengan Dayak. Nah, itu namanya Pantong Pan. Nah, di dalam film itu saya selipkan beberapa adegan. Di antaranya ada gawai kecil di Rami Bentang, dan di situ ada adegan tatung dewa, yaitu budaya Chinese. Nah, kenapa saya bisa menggarap lagi film Pantong Pan itu yang kedua? Karena saya melihat kearifan lokal kita di daerah udah hampir punah. Ya, masing-masing udah ke blok-bloknya masing-masing. Teman-teman ya, maaf kata, udah punya komunitas budaya, komunitas budaya Dayak, maaf kata ya, komunitas Melayu, komunitas Tionghoa, masing-masing udah pada blok-bloknya masing-masing. Tapi untuk menyatukan itu mereka nggak masing-masing pada egonya masing-masing. Belum ada kolaborasi. Iya, belum ada kolaborasinya. Nah, dalam film itu saya pengennya, di dalam film itu saya melibatkan beberapa suku Dayak, suku Tionghoa, suku Melayu, dan juga ada orang Batak di dalam. Nah, salah satu yang saya harapkan dalam film Pantong Pan yang kedua itu, ya kita bisa mengambil makna. Sebenarnya kita di Bengkayang ini, kearifan lokal kita, yang keberagaman kita itu penting lah, sangat penting. Yang harus kita jaga untuk anak cucu kita. Seperti apa, Pak? Harapan saya, kita bisa berkolaborasi lah. Kita bisa membuang jauh ego masing-masing. Jangan egonya, saya orang Chinese. Ya jujur ya, saya orang Chinese murni. Orang tua saya orang Chinese. Tapi saya selalu garap film-film yang bernuansa budaya lain. Contohnya kayak Coneng. Coneng itu budaya suku Dayak. Dan sebelum saya garap, tentu saya udah izin dulu sebelum dengan DAD setempat. Dan saya juga udah melakukan riset beberapa budayawan, ketua adat. Saya udah interview, saya udah nanya juga tentang budaya ini. Nah, saya pengennya itu kita saling menghargai.
saling menghargai. Saya orang Chinese, saya menghargai, saya pengen tahu tentang budaya Dayak. Nah, saya orang Chinese, saya pengen mengetahui dan mempelajari budaya orang Melayu. Setelah saya tahu, setelah saya pelajari, saya menghargai. Oh, begini loh budayanya. Oh, begini loh coneng. Kan? Oh, begini loh belenggang. Oh, begini loh gawai. Nah, setelah saya tahu, kita lebih menghargai. Dan mungkin kita bisa berpartisipasi dalam budaya tersebut. Nah, pengennya saya seperti itu juga. Mungkin nanti harapan saya ke depan mungkin ada rekan-rekan lain yang bisa menggarap juga, bisa melestarikan budaya kita dan sekaligus mempromosikan budaya kita. Atas kemajemukan ini keberagaman suku, budaya. Ya. Menurut saya, ya perbedaan itulah keindahan. Ya, karena berbeda kita bisa saling mengetahui, saling mempelajari keberagaman. Kalau kita hanya tahu tentang kita sendiri, kita hanya tahu tentang adat istiadat kita sendiri, kita tidak tahu dunia luar. Nah, kita harusnya saling menghargai, saling mempelajari, dan ya kalau bisa saling kolaborasi, menyatukannya.